Baik, pada materi ini kita akan membahas tentang materi inheritance ya, atau disebut juga dengan pewarisan. Konsep pewarisan atau inheritance itu sama seperti halnya di dunia nyata ya. Jadi ada karakteristik dari orang tua kita yang diwariskan kepada kita. Misalnya secara fisik, misalkan ayah kita itu memiliki matanya sipit misalkan ya, matanya sipit. Nah, misalkan matanya sipit, nah ternyata kita juga sipit misalkan. Nah, artinya ada karakteristik ataupun ciri tertentu ya yang diwarisi dari orang tua ke anaknya. Nah, di dalam pemrograman juga sama konsepnya. Jadi kita mempunyai suatu variabel ataupun karakteristik metode dan sebagainya. Nah, itu akan diwariskan kepada anaknya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam pengkodean. Jadi kalau tanpa adanya konsep inheritance ya, kita akan membuat metodenya terlalu banyak misalkan, berulang-ulang misalkan. Dengan adanya konsep inheritance, kita cukup mewariskan aja dari sifat si induknya kepada anaknya. Nah, untuk lebih detailnya mungkin saya akan coba jelaskan di dalam pemrogramannya ya. Mungkin untuk materi ini masih dasar ya. Nanti materi selanjutnya akan lebih dalam lagi tentang pewarisan. Baik, saya akan coba mendemonstrasikan ya bagaimana konsep inheritance atau pewarisan di dalam pemrograman Kotlin ya. Baik, pertama kita akan membuat kelas terlebih dahulu ya, kelas parent-nya. Misalkan di sini saya buat kelas parent ya. Parent. Nah, kemudian pada kelas parent misalkan mempunyai variabel name ya, misalkan name misalkan ABCD misalkan. ABCD. Kemudian di dalam kelas parent saya punya metode display parent misalkan ya. Display parent di sini ya. Kemudian dia akan menampilkan this is a parent. This is parent misalkan ya. This is a parent misalkan. Ini adalah parent-nya ya. Nah, kemudian pada kelas parent ini akan mewarisi karakteristiknya kepada child-nya atau anaknya ya. Nah, di sini kita buat open ya. Kita buat open. Kemudian di sini saya akan membuat kelas si anaknya ya, child-nya ya. Oke, klik new Kotlin, kemudian di sini saya buat child di sini ya, child. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini akan mengikuti karakteristik dari orang tuanya, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita buat seperti ini ya. Nanti kita akan belajar bagaimana konstruktor ataupun metode akan mewarisi karakteristiknya kepada child-nya atau anaknya. Namun untuk materi ini masih kulit lah. Masih kulitnya bagaimana konsep dasar inheritance itu dipergunakan di dalam pemrograman. Nah, misalkan pada kelas child, dia akan menampilkan, saya punya fun ya, fun display child ya, misalkan child. Nah, kemudian dia akan menampilkan print this is child ya, anaknya gitu ya, child. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan buat objek di sini ya. File P misalkan P. Misalkan kita ambilnya parent ya, parent. Nah, kalau kita parent yang bisa kita panggil adalah hanya display parent ya. Display parent bisa kita panggil nih. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan kita mau memanggil kelas parent-nya, kita hanya bisa memanggil metode parent ya. This is a parent. Nah, kalau misalkan objeknya adalah child-nya atau anaknya ya, C ya. Ini saya rubah, ini jadi child ya. Child.
Nah, metode yang bisa dipanggil oleh child itu bisa display parent, bisa display child. Jadi dia bisa menampilkan orang tuanya, bisa juga menampilkan fungsi atau metode anaknya. Jadi ada dua nih, parent atau child. Kalau parent berarti dia akan menampilkan this is a parent. Nah, yang ada pada kelas si parent ya. Nah, kalau saya memanggil display.child berarti dia akan memanggil metode display child. Nah, ini. Nah, ini. Nah, bentar, masih proses running ya. Jadi dia akan menampilkan display child-nya. Nah, this is child gitu ya. Nah, bedanya di situ ya. Kalau misalkan parent ya, parent tuh hanya bisa memanggil metode yang ada di dalam kelas parent itu sendiri. Ini misalkan parent ya, saya rubah parent ya, parent. Saya ulangi lagi ya. Nah, kalau parent dia hanya bisa memanggil metode display parent. Nah, kalau display child-nya nggak bisa. Kenapa? Karena display child itu ada di kelas child gitu ya, yang ada di sini. Sementara kalau di parent hanya ini gitu, yang ini aja gitu. Makanya dia hanya bisa memanggil display parent gitu ya. Nah, berbeda kalau child ya, saya ulangi lagi. Nah, kalau child dia bisa memanggil metode yang ada di parent-nya maupun di dirinya sendiri atau di child-nya itu sendiri. Nah, kalau misalkan ini child ya, saya ulangi lagi. Saya ulangi ya, ini child ya. Nah, kalau ini child itu bisa memanggil metode yang ada di kelas induknya atau di kelas dirinya sendiri. Nah, ini ada dua pilihan ya. Kalau nggak parent atau child gitu ya. Kalau ini di kelas orang tuanya, kalau ini di kelas dirinya sendiri gitu. Nah, itu artinya dia mewarisi karakteristik dari si kelas induknya. Bisa juga kalau misalkan display child gitu ya. Nah, bentar. Nah, oke, masih proses running. Nanti keluarnya adalah this is child. Nah, itu ya. Misalkan mau dipanggil kelas si orang tuanya, dipanggil juga kelas parent-nya itu bisa. Nah, seperti ini ya. Nanti keluarnya adalah this is a parent, this is child. Jadi ada dua. Nah, begitu juga dengan variabel ya. Variabel yang ada di kelas parent itu bisa dipanggil di kelas child. Nah, ini kan name ini adanya di kelas si ini ya, di kelasnya si parent ya, itu bisa dipanggil. Contoh, misalkan println ya, println c.name. Nah, maka keluarannya adalah ABCD. Nah, ABCD. Jadi yang ini itu akan mewarisi juga variabel name ini akan mewaris juga kepada child-nya. Nah, seperti kita ketahui ya, ini kan nggak ada nih variabel name-nya adanya di kelas parent. Nah, itu bisa dipanggil di kelas child. Nah, seperti ini konsepnya. Begitu juga dengan metode ya. Nah, inilah konsep inheritance ya secara dasar ya. Nah, sekarang kita akan coba konsep konstruktor ya, konstruktor di dalam pewarisan. Nah, misalkan saya punya konstruktor seperti ini ya. Saya punya name. Kemudian saya punya alamat ya. Alamat string juga misalkan, string. Kemudian saya akan menampilkan nama Anda. Name ya, name.
kelas parent ya, nih saya tulis ya, kelas parent, nama Anda, kemudian alamat ya. Nah, ini ya, name sama nama aja ya, saya rubah ini jadi nama. Jadi ini konstruktornya kelasnya si parent. Nah, konstruktornya kelas si parent nantinya akan juga diwariskan kepada child-nya misal. Itu bisa. Ini tinggal kita buat, ini saya hapus ya. Saya hapus. Konstruktor. Ini saya kopas saja ya, kopas. Misalkan di sininya saya tambahkan nomor induk misalkan ya. Terus di sini nick misalkan, nick tipenya integer ya, integer. Nah ini kita akan mengikuti super ya, super pada kelas si kelas parentnya. Kita tulis super di sini ya, super. Nah ini kita masukin nama dan alamat di sini ya, alamat. Kemudian yang akan dieksekusi misalkan dia akan menampilkan child ya, child. Sebentar kita samakan aja ya. Berarti ini kelas child berarti ya, kelas child. Kelas child. Dia akan menampilkan sama persis seperti ini, cuman dia ada alamat, ada nick-nya gitu ya. Di kelas child ini sama, cuman di sininya ada nick-nya gitu ya. Benar, nick gitu ya. Nah ini. Kemudian di kelas ininya main-nya kita panggil nih. Child-nya berarti namanya misalkan Ricky ya. Alamatnya misalkan Sungai Liat. Kemudian nick-nya 123 misalkan. Seperti ini ya. Seperti ini ketika saya run. Nah, nanti dia akan menampilkan ini. Kelas child, nama Anda, alamat. Oh, NIK ini harusnya huruf besar ya, huruf kecil ya, sorry, saya rubah dulu. Ini salah. Saya run ulang ya. Nick-nya harusnya huruf kecil. Nah, keluarnya seperti ini. Kelas parent juga ikut nampil, kelas yang bawahnya juga akan nampil. Jadi ini juga akan ikut nampil nih. Yang ini juga akan ikut nampil. Jadi dua-duanya akan nampil. Nah, berbeda kalau kita kelas parent. Ini misalkan P ya. Parent nih misalkan ya. Saya buat ini P ya. P, kemudian ini parent ya. Parent, masukannya misalkan Ricky. Kemudian ininya Sungai Liat. Lihat. Nah, maka ketika saya run, pada kelas parent dia hanya memanggil ini, konstruktor yang ada di parent. Kelas parent, nama Anda Ricky, kemudian alamat Sungai Liat gitu ya, Sungai Liat. Nah, berbeda dengan child ya. Kalau child ya, child ya, child. Nah, ketika saya masukin nomor NPM-nya ya, nomor nick-nya ya seperti ini ya. Maka kelas konstruktor yang ada di parent juga akan ikut gitu. Ini kan parent, sorry, child ya, sorry. Ini child. Nah, saya kurang ininya, child gitu ya. Nah, maka dia kelas yang ada di parent, konstruktor ya, konstruktor tampilan yang ada di parent juga akan ikut nampil gitu ya. Nama kelas parent, nama Anda Ricky, alamat Sungai Liat. Kemudian kelas child, nama Anda Ricky, alamat Sungai Liat, nick 123. Jadi ketika saya panggil ini ya, maka ini akan kepanggil. Ya, ini akan kepanggil, ini juga akan kepanggil. Ya, ini juga akan kepanggil kalau kita manggil kelas child-nya. Ya, kalau kelas parent dia hanya memanggil yang ini aja gitu. Jadi karakteristiknya akan diwariskan kepada anaknya. Nah, seperti itu ya konsep untuk pewarisan. Nah, ini masih dasar, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang pewarisan. Silakan dicoba terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Misalkan saya mau manggil kelas C-nya titik
display parent. Nah, itu bisa. Walaupun di kelas child ini tidak ada display parent karena ada di induknya gitu ya. Nah, silakan dicoba dipraktekkan. Ini kelas parent-nya seperti ini codingannya. Open class parent var name abcd. Kemudian saya punya konstruktor, masukannya ada nama sama alamat ya. Parameter masukannya ada 2. Nama dan alamat tipenya adalah string. Kemudian dia menampilkan kelas parent titik 2 nama Anda, alamat. Kemudian saya punya metode display parent ya, yang menampilkan this is parent. Nah, ini kelas sih parent. Kemudian di sini child ya, child. Nah, di sini ada titik 2, artinya induknya itu ada pada kelas parent. Titik 2 parent, artinya kelas child ini induknya adalah parent. Ini konstruktor yang akan dipanggil. Nah, di sini ada super. Nama dan alamat, nama dan alamat. Jadi nama dan alamat yang ada di kelas parent juga akan menjadi super ya. Kemudian ditambah nick di sini, nick. Kemudian di sini saya punya metode display child ya. Tinggal saya panggil di sini. Nah, untuk kelas child ini apapun bisa dipanggil. Misalkan saya mau manggil variabel yang tadi juga bisa gitu ya. Misalkan ya. C titik variable name misalnya. Ini bisa, atau metode yang ada di kelas parent itu bisa juga, atau metode yang ada di kelas dirinya sendiri. Nah, ini bisa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mempermudah apabila kita mempunyai program yang kompleks. Dengan adanya konsep pewarisan, pemrograman jauh lebih mudah, lebih ringkas gitu ya. Kalau kita menggunakan konsep pewarisan. Nah, silakan dicoba dan dipraktekkan ya.